Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco tani semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Oke, konco-konco tani, hari ini saya di lokasi satu melakukan penyemprotan hari ini di 40 43 hari setelah tanam ya, 43 hari HST. Perkembangan tanamannya seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti yang saya upload di video-video sebelumnya. Yang pendek-pendek itu ada tanah ngerokos atau lebih kerdil, perkembangannya kurang cepat. Ini dari benih yang kurang siap ya, yang saya bilang kemarin. Yang situ yang dari benih kawak itu pertumbuhannya masih bagus. Yang ngerokos atau yang pertumbuhannya melambat tidak ada. Yang sini ada pertumbuhan melambat ya, untuk bibit yang kurang siap. Dan yang di sana itu tetap yang paling tinggi, yang di dua bedeng yang sering saya post di video-video sebelumnya, dikarenakan tanahnya itu ada abu yang berasal dari dedaunan, dari kompos, dari kotoran sapi yang dibuang di situ dan dibakar. Di 42 hari setelah tanam ini ya, konco-konco tani, kita lihat perkembangannya. Sudah mulai mental-mental ya. Sudah banyak yang split atau mekar, mecah, dan sudah banyak yang mentol seperti ini. Ini mentol. Kalau untuk ukuran pelopornya itu umum ya, tidak terlalu besar, biasa saja. Tapi lihat nanti rendemennya ya, karena ini musim panas biasanya rendemennya tinggi. Bahkan yang di sana itu ada yang sudah mentol satu jari ya. Ini sudah banyak yang split atau mekar atau mecah. Pelopornya di sini besar-besar. Kalau untuk warnanya belum terlalu terlihat, masih putih keunguan. Kemarin di sini ada yang mentol juga. Nah ini tuh udah mentol, masih putih keunguan ya, karena belum dimasukkan formula yang akan saya semprotkan hari ini. Jadi ada penambahan formula hari ini di 42 setelah tanam. Seperti biasanya di lokasi pertama saya akan menambahkan di 40 ke atas, itu akan menambahkan suplemen-suplemen lain yang saya akan post di akhir video ini. Ini sudah pada split, sudah pada mentol di 42 hari setelah tanam. Sudah pada mentol-mentol split. Ini yang saya bilang tadi, yang di area abu ini, dua ini sudah mentol-mentol, sudah split, sudah mekar, sudah mulai ada yang merah. Nah, tuh kelihatan ya, sampai ke dalam-dalam ini sama ya. Kalau yang di sini besar-besar pelopornya. Ini juga besar-besar. Sebentar akan saya tunjukkan splitnya. Nah, ini sudah split dan sudah mentol ya. Ini juga udah mentol, sudah mentol. Ini anakannya udah banyak tapi masih putih ya. Ini juga banyak. Karena ini sudah mulai mau tengah bulan ya tanggalnya. Biasanya kalau sudah mau tengah bulan atau terang bulan atau bulan utuh itu di tanggal 15, ini masih mau ya, masih mau. Akan saya tunjukkan bulannya. Nah, ini bulan sudah segini besarnya ya. Nah, ini bulan sudah segini besarnya. Ini sudah mulai ada perkawinan kaper. Jadi kalau ada kaper yang meninggalkan telurnya di hampir pertengahan bulan atau setelah pertengahan bulan
tanggal bulan maksudnya, bukan tanggal yang umum itu, tanggal bulan atau tanggalan hitungan Jawa. Ini mau tanggal 15. Tadi saya lupa nggak lihat tanggalan ini tanggal berapa. Itu kaper-kaper itu masuk musim kawin ya. Jadi kalau bertelur itu persentase menetasnya itu lebih banyak. Persentase menetasnya lebih tinggi dan akan menjadi ulat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, akan lebih banyak telur-telur kaper itu yang menetas dan menjadi ulat seperti ini. Nah, ini ulat ya. Sudah saya semprot pembusuk telur, pembonor telur dan insek yang kontak, tapi masih ada saja yang telur-telur yang menetas. Jadi tantangan untuk petani bawang merah di musim kemarau ini yaitu adalah ulat atau kaper atau kupu-kupu yang meninggalkan telurnya menjadi ulat di daun bawang. Nah, seperti ini kan banyak sekali. Ini padahal kemarin saya nyemprotnya itu lebih tebal. Ini akan saya tebali lagi hari ini penyemprotannya. Karena kenapa? Musim kawin kaper. Karena bulannya sudah mau utuh atau padang bulan istilahnya. Kalau malam kan terang sekali bulan sebesar ini ya. Jadi terang. Itu musim kawin kaper. Hari ini akan saya lebih tebali untuk penyemprotannya. Untuk konsentrasi obatnya akan saya tambahkan lagi untuk kekentalannya. Tidak seperti biasanya karena ini musim kawin. Karena ini sudah 42 hari, berarti saya penyemprotan yang 2 hari sekali itu akan saya lakukan lebih ketat lagi, istilahnya seperti itu. Karena ini sudah masa pembuahan ya, 42 hari sampai 55 hari. Sudah masa pembuahan, sekitar kurang 13 hari lagi. Kalau dibagi 2 hari sekali penyemprotan, berarti kurang lebih 7 kali lagi penyemprotan di lokasi ini. Nah, 7 kali penyemprotan ini untuk kelima penyemprotan ke depan akan saya beri konsentrasi yang lebih tinggi untuk menanggulangi telur-telur kaper yang menetas menjadi ulat. Karena apa? Dalam usia 42 ke atas itu masa pembentukan buah. Kalau sampai terganggu daunnya, itu pembentukan buah juga akan terganggu. Akan sangat berpengaruh ke besar kecilnya, ke bobotnya, ke warnanya. Kalau daunnya sudah rusak, otomatis proses fotosintesis di daun itu kurang maksimal untuk pembentukan buah, untuk bobot buah, untuk warna buah. Jadi akan saya tambahkan lebih konsentrasinya lebih pekat lagi. Bisa buat titenan ya, buat tanda-tanda. Kalau di area bawang merah itu banyak ulatnya, pasti banyak burung. Pasti banyak burung. Saya perlihatkan. Nah, ini ada burung-burung mencok di situ. Dia hinggap di situ, menunggu ulat yang muncul dan memakannya. Itu sudah beberapa kali saya perhatikan seperti itu. Burung macam-macam. Pokoknya banyak burung yang turun, dia memangsa ulat. Itu tanda-tanda terdapatnya ulat di tanaman kita. Untuk 42 hari setelah tanam ini apa saja yang saya tambahkan nanti akan saya videokan di akhir video. Saksikan terus ya konco-konco tani semuanya. Di 42 hari setelah tanam ini, amunisi yang seperti biasanya saya tambahkan adalah untuk penanggulangan ulat. Karena ini masih musim kemarau dan ketepatan padang bulan, saya menambahkan seperti biasanya lanet andalan yang berbahan aktif metomil. Ini biasanya 1 tangki atau per 20 liter itu saya kasih 1 sendok. Ini nanti akan saya tambahkan 1,5 sendok karena ini lagi musim ulat.
Dan untuk pembentukan umbi dan memerahkan umbinya saya hanya memakai MKP produk Pak Tani ya. Nah, ini 1 kg. Satu kemasan 1 kg harganya kurang lebih 30.000. Kalau di lokasi konco-konco tani saya nggak tahu, kalau di sini 30.000. Tadinya mau saya masukkan kalium yang lain ya, tapi saya masih pakai ini. Kalium yang lain nanti kemungkinan akan saya masukkan di 50 hari atau 45 hari atau 47 hari. Ini 1 kilo akan saya pakai 800 gram atau 8 on saja. Oke konco-konco tani, akan saya mulai penyemprotannya. Ini memerlukan waktu kurang lebih 45 sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam untuk melakukan penyemprotan di lokasi kedua ini. Mening.